Mas bro, mbak bro, kembali lagi di review film. Terima kasih ya untuk kalian yang tetap stay tune di sini. Kali ini Rasti akan ngebahas film action yang berjudul Sakra, yang rilis tahun 2023, dibintangi oleh Donnie Yen. Buat kalian yang mau request film, tulis aja di kolom komentar. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita ikuti alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Seorang bayi bernama Qiu Feng ditemukan di depan rumahnya oleh keluarga Song. Pada masa itu sedang terjadi perang antara kerajaan Song dan kerajaan Liao yang dipimpin oleh Khitan. Seiring waktu, Qiu Feng tumbuh menjadi laki-laki kuat karena diajarkan kungfu oleh biksu Quan Ku. Terlihat Qiu Feng dikejar oleh beberapa perampok karena membunuh ketuanya, tetapi berhasil dengan menceburkan dirinya ke sungai. Para seniornya memberinya selamat karena keberanian dan kehebatannya. Mereka adalah para senior sekte Kaipang. Seiring berjalannya waktu, Qiu Feng menjadi ketua Kaipang. Para anggota Kaipang memberi isyarat kepada yang lainnya bahwa biksu gadungan telah datang. Qiu Feng telah menunggu kedatangan biksu itu di kedai kopi. Qiu Feng bertanya, biasanya seorang biksu penuh belas kasihan, mengapa engkau mengurung manusia dalam kandang? Qiu Feng membuka totokan anak muda itu, tetapi biksu itu menotok kembali. Qiu Feng akhirnya mendekati biksu itu dan bertanya, apakah belas kasihan itu? Biksu itu menjawab, belas kasihan berlaku baik kepada semua makhluk, dan aku sudah berbuat baik kepada orang yang aku kurung dengan merubah sifatnya. Tapi Qiu Feng mengatakan, kalau merubah secara paksa akan menambah penderitaannya. Bagaimana bisa jadi belas kasihan? Biksu itu mengatakan, aku membantunya agar saat reinkarnasi menjadi orang baik. Semua ini sudah menjadi takdir dari langit. Qiu Feng juga mengatakan, kita bertemu karena takdir. Tetapi biksu mengatakan kalau Qiu Feng sudah menunggu kedatangannya dan kamu tak akan selamat dari ini. Anak buah biksu itu pun menyerang. Dengan pukulan 18 tapak penakluk naga, biksu itu dapat ditaklukkannya. Setelah para Kaipang mengebungnya, biksu itu baru tahu kalau Qiu Feng adalah ketua Kaipang. Qiu Feng pun pergi bersama anak buahnya untuk menemui anggota yang lain. Di dalam pertemuan itu, seorang istri dari wakil Madayuan yang bernama Kang Min mengatakan kalau suaminya telah dibunuh oleh Qiu Feng. Yang lain juga mengatakan kalau Qiu Feng keturunan Khitan, musuh dari dinasti Song. Sontak saja semua orang jadi membencinya. Qiu Feng menyerahkan tongkat pemukul anjing dan akan berjanji membuktikan siapa yang membunuh wakil Madayuan sebenarnya. Dengan menusuk dirinya sendiri, tanda ia berkata jujur. Qiu Feng pun pergi. Di atas bukit, Murongfu, Acu, dan dua wanita lainnya tersenyum karena rencana mereka berhasil memecah belah Kaipang. Murongfu memerintahkan Acu untuk ke kuil Shaolin. Setelah kejadian itu, Qiu Feng dikucilkan. Pada saat pulang ke rumah, ternyata orang tuanya telah dibunuh dan kebetulan ada biksu yang melihatnya. Qiu Feng pun dituduh telah membunuh orang tuanya. Di kuil Shaolin, biksu Quan Ku juga terluka. Tetua yang lain menanyakan, siapa yang melukainya? Quan Ku mengatakan balas dendam tidak menyelesaikan masalah, dan ketika tetua itu pun pergi. Setelah tetua itu pergi, Qiu Feng datang menemui gurunya untuk memberi penghormatan.
Tetapi Kuan-ku telah mati di pangkuan Qiu Feng dan dituduh membunuhnya. Saat Qiu Feng akan pergi, dia melihat seorang memasuki kuil dan menangkapnya. Ternyata dia mencuri kitab. Di saat itu juga, tetua dan anggota Shaolin telah mengepungnya. Seorang biksu mengatakan Qiu Feng telah membunuh orang tuanya, membuat marah tetua dan mengeluarkan pukulan sehingga biksu yang ditangkap oleh Qiu Feng terpental dan terbukalah topengnya. Ternyata Acu yang menyamar menjadi biksu. Acu pun pingsan dan dibawa pergi oleh Qiu Feng, dengan mudah melewati serbuan para biksu. Di dalam rumahnya, Qiu Feng dengan tenaga dalamnya berusaha mengobati Acu yang terkena tapak besi dari tetua. Qiu Feng menanyakan, siapa kamu yang berani mencuri kitab Yinji? Acu berdalih bahwa dia hanya meminjamnya dan akan mengembalikan setelah membacanya. Acu juga mengucapkan terima kasih telah menyelamatkannya. Qiu Feng pun pergi dan kembali lagi membawa bakpao dan pakaian kering. Qiu Feng juga meminta maaf karena dia, Acu, jadi terkena pukulan telapak besi dan berjanji akan mencari obatnya. Pagi harinya, 3 orang pendekar sedang membicarakan Qiu Feng yang kejam dan membuat kerusuhan, sehingga mereka diwajibkan melapor. Saat mereka menemukan kuda dan akan menaikinya, Acu melempar kuda itu dengan batu, sehingga salah satu dari mereka terkena tendangannya dan pergi. Qiu Feng mengatakan, apakah kau percaya dengan apa yang mereka ucapkan? Qiu Feng pun pergi ke atas rumah mendengarkan sandi para kaipang. Saat Qiu Feng melihat Acu mengeluarkan darah, dia pun mengobatinya dengan tenaga dalam. Saat beristirahat, Qiu Feng mengatakan hanya tabib Hui yang bisa menyelamatkannya dan kita akan ke sana. Mereka pun makan bubur walaupun tidak enak. Qiu Feng menanyakan, mengapa engkau menyelinap dan mencuri kitab? Acu menjelaskan sebenarnya dia adalah pembantu dari keluarga Murong dan menyuruhnya mencuri kitab dengan imbalan dia akan memberitahu jati diri Acu sehingga bisa bertemu dengan orang tuanya. Tapi dengan kondisinya, mungkin selamanya tidak bisa bertemu orang tuanya. Tapi Qiu Feng berjanji akan menemukan orang tuanya dan kembali melanjutkan perjalanan. Di tempat lain, para pendekar berkumpul untuk membahas cara menemukan Qiu Feng dan membunuhnya. Untuk membalas Wakil Ma, dan Qiu Feng juga dicap sebagai pengkhianat. Seorang penjaga melaporkan bahwa Qiu Feng telah datang. Mereka pun keluar dan mengatakan berani sekali seorang pengkhianat ke sini. Qiu Feng mengatakan hanya mencari tabib Kue untuk mengobati Acu. Sang tetua menuduh Qiu Feng bersekongkol dengan Acu untuk membunuh Kuan-ku dan mencuri kitab. Saat tabib Kue memegang tangan Acu, dia mengetahui bahwa dia terkena telapak besi dan hanya dia yang bisa mengobatinya. Tetapi dia tidak mau mengobatinya. Qiu Feng mengatakan tujuan tabib adalah menyelamatkan orang, tidak peduli benar atau salah. Kang Min mengatakan, kalau Acu diobati, bersediakah nyawamu ditukar sebagai gantinya? Qiu Feng mengatakan, demi teman sejati, apa salahnya nyawa ditukar nyawa? Tapi itu tergantung sanggupkah engkau bisa mengambil nyawaku. Tapi gue mengatakan, jika nyawa ditukar nyawa, dia akan menyelamatkan Acu. Setelah meletakkan Acu, Qiu Feng mengatakan bahwa sebagian dari kalian adalah bekas saudara baik. Hari ini, benar atau salah, para pendekar mengatakan bahwa aku orang Khitan, membunuh guru dan orang tua angkatku, membunuh saudara, memaksakan kejahatan tanpa alasan. Arak ini tanda penghakiman dan menghapus dendam masa lalu. Kalian membunuhku tanpa belas kasihan. Begitu juga aku membunuh kalian tanpa merasa bersalah. Qiu Feng mengatakan siapa yang mau membunuh aku, maju dan minum arak denganku. Kang Min pertama maju dengan diikuti oleh semua pendekar termasuk Shaolin. Saat satu orang molok-olok dirinya, dengan sekali tendang dia pun tergeletak. Pertarungan pun dimulai.
答应过救你。死亦不屈。Saat Qiu Feng terdesak, dia diselamatkan oleh orang misterius dan dibawa pergi. Saat Kang Min akan membunuh Acu, dicegah oleh tabib Kue dengan alasan Qiu Feng telah mempertaruhkan nyawanya demi dia. Acu harus disembuhkan. Dalam gua, Qiu Feng diobati oleh orang misterius dengan tenaga dalamnya. Acu juga diobati oleh tabib Kue. Di istana Murong, Murong Fu berjanji di depan altar sang ayah dengan pedang kerajaan Liao akan menggulingkan kerajaan Song dan membalaskan dendamnya. Di rumah tabib Kue, Acu meminta agar dibiarkan pergi. Tetapi tabib Kue mengatakan kalau dia telah menyelamatkannya dan berhak menentukan kapan boleh pergi. Di dalam gua, Qiu Feng siuman dan orang itu mengatakan, "Aku tahu kau terlahir tangguh dan tidak mudah mati." Dia juga mengatakan, "Jika bukan karena kekuatan tenaga dalammu yang kuat, aku tidak bisa menyelamatkanmu." Qiu Feng berterima kasih karena telah menolongnya. Dia juga mengatakan, saling dendam adalah takdir negara ini, takdir manusia, juga takdir dunia persilatan. Sulit lepas dari cinta dan kebencian. Segala jenis sebab akibat di dunia ini tak bisa lepas dari kata cinta dan ketidakadilan. Tak ada yang bersalah karena cinta. Qiu Feng mengatakan sesungguhnya hidup dan mati sama dengan nirwana. Sentimental dan tiada ampun, semuanya ideal. Ayahmu bernama Qiu Yuanshan. Qiu Feng menanyakan, apakah kau kenal dengan orang tuaku? Sebenarnya siapa kau? Sambil pergi, ia mengatakan, siapa aku tidaklah penting. Yang penting kau tahu siapa dirimu. Di dalam rumah tabib Kue, Acu membuat topeng untuk memalsukan dirinya dengan tabib Kue dan menyuruh penjaga untuk mengejar Acu. Semua penjaga pun pergi. Saat menuruni tangga, Acu bertemu dengan tabib Kue dan menusuknya, serta membakar ruangan dan pergi. Di dalam rumah keluarga Murong, dua orang wanita mengabarkan bahwa Acu masih hidup. Murong Fu mengatakan, Qiu Feng pasti muncul. Di rumah tabib Kue yang terbakar, Qiu Feng muncul. Murong Fu menyerangnya dari belakang, tetapi bisa digagalkan oleh Qiu Feng. Murong Fu juga mengajak Qiu Feng untuk bekerja sama, tapi Qiu Feng menolak. Murong Fu mengatakan, apakah kamu mencari Acu? Murong Fu pun pergi dan dikejar oleh Qiu Feng. Di tempat badai berpasir, rombongan prajurit Song terlihat sedang menganiaya warga Khitan. Qiu Feng yang melihat itu langsung menyelamatkannya. Ternyata ini jebakan Murong agar Qiu Feng membenci dinasti Song. Di bukit ini Qiu Feng bertemu Acu, karena sebelum pertempuran itu, mereka telah berjanji kalau terpisah akan menunggu di bukit ini. Mereka pun berjanji sehidup semati dan akan keluar dari dunia persilatan setelah membersihkan namanya. Acu yang menyamar menjadi Kang Min menanyakan siapa kakak terkemuka yang menjadi dalang penyergapan hingga tewasnya orang tua Qiu Feng. Ba Xijing pun mengatakan kalau kakak terkemuka adalah Kaisar Duan Shengchun, dan Ba Xijing pun pergi diikuti dengan Acu yang membuka topengnya. Ternyata ini adalah jebakan Kang Min dan Ba Xijing agar Qiu Feng membunuh Duan Shengchun. Qiu Feng dan Acu menggunakan perahu pergi untuk membuat perhitungan dengan Duan Shengchun. Di tengah jembatan, terlihat dua wanita sedang bertarung. Ternyata dia adalah Aci dan istri dari Duan Shengchun. Aci yang berusaha membunuh ayahnya, yaitu Duan Shengchun, karena telah menelantarkannya sejak kecil. Aci melemparkan kalungnya dan jatuh ke kapal. Aci menganggap Duan Shengchun tidak pantas menjadi ayahnya. Saat Duan Shengchun lengah, Aci menembaknya dengan jarum, tetapi berhasil digagalkan oleh Qiu Feng. Aci pun mendapat pukulan hingga pingsan. Duan Shengchun melompat ke kapal untuk mengucapkan terima kasih dan memperkenalkan dirinya bahwa dia Duan Shengchun. Dengan menahan emosi karena di hadapannya orang yang membunuh ayahnya, Qiu Feng mengatakan akan menemuinya malam nanti. Di kediamannya,
Aci yang masih pingsan dirawat oleh Dua Sengjun. Ibu Aci mengatakan kenapa dia tidak mau tinggal dengannya. Karena Dua Sengjun dikelilingi oleh banyak wanita-wanita cantik dan tidak mungkin bisa memperhatikan putrinya. Itu hanya cerita orang-orang, bukan sebenarnya, kata Dua Sengjun. Dua Sengjun berharap kita bisa berkumpul lagi, menjadi keluarga yang bahagia. Dari balik pintu, Acu mendengarkan pembicaraan mereka. Sambil mendorongnya, dia mengatakan kalau Aci punya kakak perempuan dan aku memberikannya pada orang lain. Karena kau punya banyak sekali selir, begitu banyak anak. Apa kau peduli dengannya? Tiba-tiba Aci bangun, langsung menyerang Dua Sengjun dan berusaha membunuhnya. Tetapi dihalangi oleh ibunya. Dengan perasaan marah, Aci pun pergi. Acu yang dari tadi di balik pintu menyerahkan kalung yang dibuang Aci dan mengatakan anaknya sangat mencintainya. Malam hari, Qiao Feng meminta Acu untuk menemaninya minum dan berjanji setelah malam ini akan pergi keluar gerbang besar dan mengembalakan ternak. Setelah itu, Qiao Feng pergi ke kuil di mana anak Dua Sengjun sedang belajar. Dan Qiao Feng menotoknya, mengatakan kalau malam ini aku akan berduel dengan ayahmu karena dia telah membunuh orang tuaku. Setelah malam ini kau boleh mencari aku untuk balas dendam dan aku tidak akan lari. Qiao Feng pun pergi menemui Dua Sengjun di kapal. Dua Sengjun mengatakan lupakan dendam di antara kita, tetapi Qiao Feng mengeluarkan pukulan 18 telapak penakluk naga. Dua Sengjun pun langsung terpental jatuh ke air. Saat akan tenggelam, topengnya terlepas. Ternyata itu Acu yang menyamar. Qiao Feng pun melompat ke air dan membawa Acu ke atas. Dengan perasaan sedih, menanyakan kenapa kau melakukan ini. Acu pun menjawab, karena Dua Sengjun adalah ayahku. Acu pun mati di pelukan Qiao Feng. Qiao Feng membawa mayat Acu ke rumah Dua Sengjun. Sedangkan Dua Sengjun menjelaskan bahwa surat itu bukan dia yang menulis. Artinya, Dua Sengjun bukan kakak terkemuka. Murongfu lah dalang dari adu domba ini. Dengan rasa marah, Qiao Feng pun pergi. Di dalam rumah saat Ba Xijing sedang membersihkan tongkat pemukul anjing, Qiao Feng datang untuk membuat perhitungan dengannya. Dari dalam, Kang Min dilempar oleh Aci. Kang Min menjelaskan karena saat umur 14 tahun, anggota Kaipang telah menghancurkan hidupnya. Sekarang dia balas dendam kepada semua laki-laki dengan kecantikannya. Aci pun menyiram wajahnya dengan bubuk beracun, sehingga wajahnya rusak. Ba Xijing juga diajar oleh Qiao Feng. Di luar rumah, Murongfu dan pasukannya telah menunggu. Ba Xijing dan Kang Min mati tertembak busur panah. Karena kehebatannya, Qiao Feng dapat menghindar dari serbuan anak panah dan dapat menghabisi sebagian pasukan Murongfu. Murongfu sekali lagi menawarkan kedudukan yang tinggi jika mau bergabung, tetapi Qiao Feng menolak. Dari atas, Aci menembak dengan panah beracun, tapi langsung dimusnahkan racunnya. Aci pun terpental karena dilempar tongkat pemukul anjing. Aci diserbu oleh pasukan Murongfu dan Qiao Feng berusaha menolongnya. Pertarungan pun tak terelakkan. Karena pedang Murongfu patah dan menghindar dari serangan 18 telapak penakluk naga, dia pun melarikan diri. Tetapi Qiao Feng dapat mengejarnya dan menghajarnya lagi dengan 18 telapak penakluk naga. Tetapi Murongfu dapat bertahan. Qiao Feng melihat banyak para pendekar yang dibunuh dan digantung. Itu menambah amarah Qiao Feng. Qiao Feng pun mengeluarkan tapak 18 penakluk naga sekali lagi, tetapi dapat dibalikan lagi dengan jurus mengubah bintang, membuat Qiao Feng hampir tak sadarkan diri. Tetapi setelah mengingat ajaran gurunya, dan langsung terbangun dan menghabisi Murongfu.
Aci pun menyerahkan tongkat pemukul anjing ke Qiu Feng, tetapi diserahkan lagi ke sekte Kaipang karena Qiu Feng telah berjanji kepada Acu untuk meninggalkan dunia persilatan dan keluar dari gerbang besar untuk berternak. Acu pun dikuburkan di sana. Scene terakhir diperlihatkan kembalinya ayah dari Murongfu, yaitu Murongba, yang telah mengasingkan diri selama 30 tahun dan menyelamatkan Murongfu dan berjanji menghancurkan dinasti Song. Kembali ke 30 tahun yang lalu saat menghadapi Murongba dan ibunya terbunuh. Setelah 30 tahun, sekarang Murongba berhadapan langsung dengan ayah Qiu Feng, yaitu Qiu Yuanshan. Film pun selesai. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Terima kasih.